Assalamualaikum, selamat pagi teman jalan. Saat ini saya berada di SDN Sulung, yaitu sekolah dasar negeri yang lokasinya itu berada persis di belakang kantor gubernuran yang ada di Jalan Pahlawan. SDN Sulung ini dulu bernama HIS Sulung, yang dalam bahasa Belanda itu Holland Indische School. Cagar budaya. Ini Ya, salah satu kelas yang SDN ini sudah ada dipertahankan. pada zaman Belanda Ada ini ya. dan merupakan tempat di mana ayah Presiden pertama Republik Indonesia atau Bung Karno mengajar setelah beliau pindah dari Pulau Bali. Nah, ini adalah salah satu kelas yang masih dipertahankan ya, dari zaman dulu sampai sekarang, dan menjadi cagar budaya. Itu dalamnya banyak sekali poster-poster pahlawan seperti Bung Karno maupun Bung Tomo itu. Dan meja kursinya seperti yang Anda lihat itu sudah nggak ada lagi tuh SD yang seperti ini ya. Itu benar-benar zaman lawas banget. Dan aktivitas ini merupakan event yang saya ikuti, yaitu napak tilas perjalanan Bung Karno sebagai arek Surabaya. Event ini diselenggarakan oleh pemerintah kota Surabaya bersama komunitas Begandring Surabaya. Nah, seperti yang Anda lihat ini, para peserta masih mendapatkan ini ya, wawasan mengenai bagaimana aktivitas Bung Karno selama di Surabaya. Nah, kalau yang baju ini bukan tentara ya, baju PMR ya, ada lambangnya Red Cross ya, di lengan kirinya itu adalah cak topan dari komunitas Begandring Surabaya yang memberikan wawasan mengenai Presiden Soekarno kepada para peserta. Para pesertanya ini juga unik karena mereka memakai juga kostum-kostum pada zamannya atau pada zaman lawas lah istilahnya. Memang aktivitas seperti ini harus sering diadakan ya, karena memang masih banyak di antara kita yang mungkin belum mengetahui kalau Presiden Bung Karno itu lahir di Surabaya dan merupakan arek Surabaya. Banyak yang mengira bahwa Presiden Bung Karno itu lahirnya di Blitar. Nah, itu salah satu kesalahan yang mungkin dulu sejarah juga mencatat demikian. Di buku-buku sejarah mungkin dulu pernah mencatat demikian, padahal enggak, teman-teman. Bung Karno itu lahir di Surabaya, baru wafat dan dimakamkan di kota Blitar, seperti itu. Nanti pada event ini, napak tilas ini kita juga akan mengunjungi di mana rumah Bung Karno dilahirkan sampai beliau bersekolah di Surabaya di bawah asuhan HOS Cokro Aminoto. Beliau adalah kelahiran di Blitar, padahal Soekarno itu merupakan orang Surabaya dan lahir di kota Surabaya. Nah, ini teman-teman, ini penampakan kelas yang masih dipertahankan. Ya sedikit dipertahankan lah. Kalau dindingnya mungkin enggak ya, karena kalau dinding mungkin lapuk ya. Seperti meja, kursi itu masih dipertahankan, teman-teman. Karena memang tempat ini merupakan tempat yang sangat bersejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nah, yang keren dari susunan bangku seperti ini, itu dari depan ke belakang itu dia akan naik. Jadi belakang itu lebih tinggi, teman-teman. Jarang sekarang SD seperti ini ya. Nah, ini kita juga tur juga sedikit mendapatkan tur mengenai SDN Sulung ini. Nah, ini di depan juga salah satu rekan dari Begandring Surabaya.
Ini beliau menunjukkan bahwa kelas di sekolah SDN Sulung itu awalnya itu merupakan connecting door. Jadi antara ruangan satu sama ruangan lain itu hanya disekat kayu aja. Jadi apabila ingin digunakan itu kayunya bisa dilepas atau pembatasnya bisa dilepas sehingga ruangannya itu menjadi lebar. Jadi kelasnya itu bisa bisa bergabung antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Jadi semacam aula gitu jadinya ya. Semuanya saling terhubung. Jadi satu guru bisa menggunakan satu ruangan gitu. Jadi kayak ngomong gini, kayak kalau sekarang AC bagi jiwa gitu. Biar dinginnya sama. Jadi ini contohnya masih asli. Kemudian kalau ini sudah di era sebelumnya ya. Kalau yang di era Pak Sugeng kan masih menggunakan papan yang bisa diangkat itu. Di foto-foto ada, kan tadi di ruang museum yang depan tadi kan ada foto-foto kelas lamanya seperti itu. Ini yang contoh. Nah ini kita masih upayakan untuk dilakukan revitalisasi, dikembalikan bentuknya. Jadi kalau dulu kan tidak ada keramik-keramik di dinding seperti ini kan tidak ada. Ini coba kami, karena ini baru ditetapkan sebagai tahun kemarin sebagai bangunan cagar budaya, sehingga nanti ke depannya diharapkan ini bisa menjadi museum hidup ya untuk sejarah pendidikan di Surabaya. Mungkin seperti itu ya. Nanti Nah ini tampak salah satu panitia iya, dan membagikan ini jadi kalau di nemtek, bukan nemtek ini apa? Tanda pengenal ya kepada para peserta yang akan mengikuti Napatilas perjalanan Bung Karno sebagai arek Surabaya. tahun 80 menjadi karena ada pemekaran wilayah itu. Jadi alun-alun Jontong. Jadi karena ini masuk kelurahan alun-alun Jontong. Baru kemarin Event ini memang tahun dilaksanakan pada bulan Juni teman-teman. Karena memang bulan Juni ini di kota Surabaya ini dikenal sebagai bulan Bung Karno. Karena memang Bung Karno sendiri dilahirkan pada bulan Juni. Sehingga diperingati sebagai bulan Bung Karno. Nah, ini kita akan siap untuk menuju destinasi berikutnya, itu lokasi kedua, yaitu rumah kelahiran Bung Karno. SD ini sebenarnya cukup sempit teman-teman. Ini mobil aja nggak bisa parkir di dalam, ini harus parkir di luar. Memang areanya nggak seperti SD yang di pinggiran yang mempunyai lahan besar ya. Ini lahannya cukup sempit sekali, nyempil lah istilahnya. Meski demikian SD ini tetap keren karena merupakan saksi perjalanan bangsa Indonesia. Nah ini kita akan naik ke bis teman-teman. Nah ini bisnya. Zaman Bung Karno sekolah kan? Yang kita gunakan ini adalah bis sekolah. Ya unik ya, karena emang kita ini sekarang lagi bersekolah, yaitu sekolah kebangsaan dan sekolah sejarah mengenai untuk mempelajari perjalanan Bung Karno di kota Surabaya. Oke lah teman-teman, begini dulu untuk video yang pertama, karena emang videonya sengaja saya pisah ya, supaya Anda tidak bosan melihatnya. Nanti kita lanjut ke video berikutnya, itu menuju ke rumah kelahiran Bung Karno. Oke, cukup sekian dulu untuk video pertama. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sedikit berkomentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.